kegiatan pada hari ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berkirim doa, dan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah bersedia hadir pada kegiatan kita hari ini. Nah, sebelumnya kegiatannya sebelum kesini ngapain aja nih? Habis olahraga, bermain. Ada yang habis olahraga, bermain, dan juga belajar. Oke, apakah anak-anak sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Untuk yang belum nanti habis kegiatan jangan sarapan terlebih dahulu ya. Oke nih, sebelumnya apakah kalian sudah saling kenal? Belum ya. Oke, di sini kita kenalan terlebih dahulu. Ibu dulu yang perkenalkan, nama Ibu Adina Valenta, yang kalian panggil Ibu Adina. Di sini Ibu sebagai guru BK. Apakah ada yang ditanyakan mengenai Ibu? Oke, silakan. Ibu Adina rumahnya di mana? Rumah Ibu di Masa Lindungan. Ada lagi? Ya, silakan Nak. Ibu udah berapa lama ngajar BK? Kira-kira Ibu sudah hampir 1 tahunan sebagai guru BK di sini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, silakan Nak. Ibu asalnya orang mana? Ibu asalnya orang Pali. Apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup. Ya, kalau sudah cukup, di sini giliran kalian yang kenalan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini perkenalannya perkenalan nama, kelas, sama hobinya apa. Dimulai dari sebelah kanan dulu saja ya, silakan Nak. Halo, perkenalkan nama saya Alia. Hobi saya lari dan berenang. Hai Alia. Silakan lanjutin. Perkenalkan nama saya Amel dari kelas 11 IPA. Hobi saya menari. Hai Amel. Perkenalkan nama saya Lucy dari kelas IPS 12 IPS. Hobi traveling dulu. Hai Lucy. Nah, Perkenalkan nama saya Eni. Saya dari kelas 11 IPS. Hobi saya menari. hai Eni. Nah, Perkenalkan nama saya Isti. Saya kelas 10 IPS. Hobi saya membaca sama film. hai Isi. Nah, Perkenalkan nama saya Ina. Saya dari kelas 10 IPA. Hobi saya belajar. ya Aira. Oke, di sini sudah saling kenal semua. Oke, Ibu tes dulu ya. Apakah masih ingat dengan nama teman-temannya? Kalau justru ada yang lupa nih ya. Oke, untuk Amel ini siapa namanya? Eni. Oke, apakah benar? Benar, Bu. Benar ya, ini namanya. Isti ini namanya siapa? Lucy. Oke, benar. Apakah benar namanya Lucy? Benar Ibu. Oke, sudah kenal semua ya sama teman-temannya, dan sudah ingat ya nama teman-temannya? Oke, di sini karena kalian sudah saling kenal, untuk kegiatannya di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, yang dimana apakah ada yang tahu nih apa itu konseling kelompok? Saya Ya, silakan kita. tapi saya cuma tahu kelompoknya aja, Bu. Ya nggak apa-apa itu kalau ini kelompok kan kita. Jadi kelompok itu sekumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, Bu. Oke, benar sekali yang diomongin oleh kita bahwa kelompok itu adalah kumpulan orang yang terdiri dari 2 atau 10 lebih yang dimana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kira-kira kalau konseling itu apa? Ya, silakan. Jadi konseling adalah bantuan profesional yang dilakukan oleh konselor dan konseling secara tatap muka. Tujuannya membantu konseling memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan mengembangkan potensi secara optimal. Oke, terima kasih kepada Alia. Dan sekalian yang diomongin oleh Alia bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseling untuk mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi diri mereka. Nah, kira-kira dari penyampaian teman-temannya mengenai kelompok dan konseling, apa sih konseling kelompok itu? Ya, silakan Isti. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses bantuan psikologis yang diberikan oleh konselor kepada sekelompok individu yang terdiri dari 6 sampai 10 orang dalam suasana yang khusus. Oke, nah sekalian yang diomongin oleh Isti bahwa konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada sekumpulan orang atau sekumpulan anggota kelompok yang terdiri dari 2 sampai 10 orang lebih yang dimana untuk mencapai tujuan bersama seperti untuk mengembangkan potensi diri, mengatasi permasalahan yang sedang dialami, serta penyampaian ide-ide ataupun pendapat mereka. Oke, nah di sini apakah masih ada yang ditanyakan mengenai konseling kelompok?
tujuan mengenai kegiatan kita hari ini, yang dimana kita akan membahas permasalahan yang ada dan kita akan selesaikan pada sesi kelompok ini. Dan di sini juga untuk permasalahan atau ide yang kalian sampaikan di sini tidak akan dibocorkan di luar dan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, di sini juga ibu ingin kalian selalu berpartisipasi aktif serta selalu terbuka untuk menyampaikan ide-ide maupun gagasan yang ada pada diri kalian. Dan di sini juga kita memiliki beberapa etika serta norma yang berlaku, yang dimana kalian harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan juga ketika temannya berpendapat tidak boleh saling meremehkan atau mengejar pendapat dari teman-temannya. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ya, silakan Ahmad. Misalnya permasalahan itu dibocorkan gimana? Oke, nah di sini kalau misalkan permasalahan yang kita bicarakan pada kegiatan kita hari ini tak diketahui oleh orang yang ada di luar, itu akan dikenakan sanksi. Nah, kira-kira dari anak-anak apakah ada yang menyampaikan pendapatnya, apa sanksinya? Ya, silakan. Kalau itu sanksinya itu denda uang 100.000. Oke, denda uang 100.000 kalau masih ada. Ya, silakan. Dijemur di lapangan. Dijemur di lapangan. Oke, ada 2 permasalahan. Apakah masih ada? Ya, silakan. Bersedia di toilet sama seperti itu, Bu. Oke, ada 3 sanksi yang akan diberikan kepada anak-anak ketika permasalahan itu bocor. Nah, dari ketiga sanksi tersebut ada denda 100.000, berjemur di lapangan, ada membersihkan toilet. Kira-kira apa nih yang akan dikenakan sanksinya? Silakan, siapa? Gimana kalau ibu kayak semua jam itu kan itu bersifat rahasia ya, kalau sampai bocor kan malu, Bu. Oke, digabung saja. Bagaimana yang lain? Apakah bersependapat dengan istri? Pendapat. Jadi digabung saja konsekuensinya tadi. Jadi kalau misalkan permasalahan ini bocor di luar, maka konsekuensinya adalah membersihkan toilet selama 1 minggu, berjemur di lapangan serta denda 100.000 ya. Oke, dari sini juga jadi kegiatan kita hari ini akan berjalan selama kurang lebih 35 menit. Apakah masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau cukup sebelum kita mulai kegiatan inti kita terlebih dahulu ya, supaya lebih semangat lagi dan lebih rileks lagi untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini. Nah, kira-kira intinya yaitu satu kata. Apakah Anda sudah tahu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum ya. Oke, nah jadi kita simulasi terlebih dahulu ya. Untuk satu kata itu misalkan ibu dulu ya. Saya nanti berunjuk misalkan ada minta saya makan, terus dilanjut lagi saya makan nasi, sama apa lagi misalkan dilanjut terus ya peningkatannya. Sudah paham? Kita simulasi terlebih dulu aja nggak? Boleh. Ibu tunjuk ya dari sebelah kiri ibu ya. Silakan. Lanjut. Saya membaca buku. Saya membaca buku di luar kelas. Satu kali saja. Oke, seperti itu ya. Caranya sudah paham semua? Sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, ibu tunjuk dari sebelah sini. Silakan. Saya berenang. Satu. Iya, nggak apa-apa. Ulang ya. Oke, silakan. Saya sedang Bermain. Saya tidak. Oke, kira-kira kalau ada yang salah katakan sungguhan atau enggak nih? Enggak. Kalau saya terserah aja ya. Oke, kita ulang lagi ya. Sekarang dari sebelah kiri ibu nih. saya sedang makan. Saya sedang makan nasi. Saya sedang memakan nasi padang. Saya sedang makan nasi padang. Di luar. Oke, mau lagi nggak ini? Oke, kalau cukup sekarang apakah sudah ada yang kembali? Sudah. Oke, kalau sudah, di sini kita sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita? Sudah. Sudah siap ya? Oke, dari sini kalau sudah siap, kalian sampaikan permasalahan kalian satu persatu, dan di sini kita akan membahas satu permasalahan saja, yang dimana akan kita sepakati bersama-sama. Nah, kalau
di lain waktu atau di pertemuan selanjutnya. Oke, sudah paham? Sudah bahasa. Oke, di sini siapa nih yang mau duluan menyampaikan pendapatnya untuk permasalahannya? Oke, silakan kita. Stres belajar. Oke, permasalahan kita yaitu stres belajar. Lanjut aja nah. Ini Bu, saya tertarik dengan gadget. Oke, kecanduan gadget, bermain HP ya. Alasannya nah. Sulit mengatur keuangan Bu. Oke, permasalahan dari ini yaitu sulit mengatur keuangan. Lanjut nah. Kesulitan manajemen waktu Ibu. Oke, kalau permasalahan dari Lucy yaitu sulit memanajemen waktu. Selanjutnya. Saya sulit berkomunikasi sama orang lain dan susah bersosialisasi. Oke, kalau permasalahan dari Amel yaitu sulit berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman. Nah, Sulit konsentrasi dalam belajar. sulit berkonsentrasi dalam belajar. Oke, nah di sini ada berbagai macam-macam permasalahan, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak. Nah, kira-kira permasalahan siapa nih yang akan kita bahas pada kegiatan satu kelompok ini? Ya. Oke, di voting aja ya untuk permasalahannya. Untuk votingnya dari sebelah kiri Ibu. Permasalahan kami aja Bu. Permasalahan Amel kamu? Permasalahan Amel. Permasalahan apa Bu? Amel juga Ibu. Istri Bu. Amel Bu. Oke, nah dari hasil votingnya kebanyakan permasalahan Amel nih. Apakah yang lain setuju nih dengan hasil votingnya? Setuju. Setuju ya, sepakat semua ya. Oke, nah kira-kira Amel setuju nggak kalau permasalahannya kita bahas pada kegiatan konseling kelompok ini? Setuju, bersedia ya. Oke, kalau Amel bersedia, silakan Amel ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang Amel alami saat ini. Jadi saya itu kesulitan komunikasi dan sosialisasi. Saya itu sering muncul itu karena ketakutan Bu sama ngomong dan lain sebagainya. Oke, nah jadi permasalahan dari Amel ini adalah kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman yang disebabkan karena takut diejek ataupun diremehkan oleh temannya. Dia memiliki rasa cemas ataupun ketakutan yang tidak diterima di lingkungan sosialnya. Nah, kira-kira apakah dari kalian ada yang ingin berpendapat mengenai permasalahan yang telah disampaikan oleh Amel? Ya, silakan isi. Itu susah berkomunikasi sama belajar itu sejak kapan? Dari kecil kan? Saya itu begitu dari SMP. Oh, dari SMP. Nah, jadi Amel nih kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya itu sejak SMP. Nah, apakah kamu saja ingin berpendapat? Ya, silakan ya. Apakah ada pengalaman di masa lalu yang membuat kamu ragu untuk berinteraksi dengan orang lain? Ada. Saya itu sering dibully. Ya, silakan. Apakah aku sudah bercerita kepada keluarga? Nah, jadi kami mengalami permasalahan ini sejak SMP karena sering dibully oleh temannya dan masalah ini belum diceritakan kepada orang tuanya. Nah, kira-kira apakah masih ada yang ingin berpendapat mengenai permasalahan Amel? Nah, silakan ya. Saat Amel bersosialisasi dengan baik, apa biasanya yang membuat Amel lebih percaya diri? Tidak ada, soalnya saya takut. Apakah masih ada? Ya, silakan ya. Apakah Amel kelas itu ada Tidak ada. saya cuma kenal aja, nggak ada yang teman. Oke, nah, jadi kalau di lingkungan sekolah yang ada teman kelasnya, Amel ini nggak punya teman dekat atau teman akrab, tapi kalau sekedar kenalan dia memiliki kenalan. Nah, pertama saya ingin berpendapat mengenai permasalahan yang sedang Amel alami. Ya, silakan ya kita. Apakah pernah Amel mencoba untuk belajar bersosialisasi? Oke, jadi Amel karena Amel kesulitan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya, maka Amel nggak pernah mencoba untuk melakukan misalkan berkomunikasi dengan teman ataupun berkomunikasi dengan teman sebangku serta bersosialisasi. Nah, apakah masih ada yang berpendapat mengenai permasalahan Amel? Ya, silakan ya. Perubahan kecil apa yang Amel lakukan untuk meningkatkan kemampuannya untuk bersosialisasi
Oke, jadi misalnya silakan. Pak Amel itu pernah nggak kayak kan Pak Amel pernah dibully, itu dibully itu sejak kapan, terus selama dari SMP SMA tuh pernah dibully lagi nggak? Saya itu awal dibully itu SMP, sampai SMA ini sih masih sering dibully. Oke, jadi ketakutan Amel untuk bersosialisasi dan komunikasi itu sampai sekarang, karena dari SMP sampai sekarang dia masih dibully oleh teman-temannya. Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan itu. Amel itu dibully sama teman-temannya karena apa? Saya itu pertama dibully karena saya itu banyak ngomong. Oke, jadi karena sering dibully karena banyak omong, mungkin cerewet ya Amel ya. Oke, Amel ini cerewet, tapi kalau untuk berkomunikasi atau bersosialisasi itu susah karena tadi sering dibully, jadi dia merasa takut atau cemas ketika berkomunikasi dan bersosialisasi dengan temannya. Apakah masih ada yang ingin berpendapat mengenai permasalahan Amel? Ya, silakan Mas. Tadi kan Amel bilang cerewet pas di SMP, tapi kenapa Amel sekarang ketakutan? Izin jawab, saya itu dulunya emang cerewet. Ini awalnya itu saya itu bendahara, sering ikhlas kan, cerewet. Nah, itu ada salah satu teman saya itu yang gak senang kalau saya itu cerewet itu, jadi dikata-katain sampai satu kelas itu sekarang yang saya bully saya gitu. Jadi sekarang saya takut. Oke, nah jadi penyebabnya awalnya itu si Amel itu sering berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan temannya karena dia tadi cerewet, tapi ketika hal itu dilakukan karena dia cerewet tadi, teman-temannya itu nggak suka, jadi sering mengejek ataupun membuli si Amel yang menyebabkan Amel sekarang menjadi sulit untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman. Nah, kira-kira masih ada nggak yang ingin berpendapat mengenai permasalahan yang sudah dialami oleh Amel ini? Ya, silakan Edi. Kalau kan dibully kayak gitu kan dari SMP, apakah Amel udah mencoba untuk cerita kepada guru atau memberikan? Sebenarnya mereka saya itu tahu pernah dia bilangin kalau nggak apa-apa, tapi saya itu masih merasa takut. Jadi Amel ini kalau dengan orang tua belum bercerita ya, tapi kalau sama gurunya sudah bercerita yaitu kepada wali kelasnya. Tetapi dengan cerita sama wali kelasnya, Amel itu kemarin juga dikatakan oleh wali kelasnya nggak apa-apa, tapi sampai sekarang Amel itu masih merasakan ketakutan, mungkin belum merasa lega ataupun belum merasa lega apa yang dibicarakan oleh guru wali kelasnya. Mungkin kata-kata wali kelasnya itu bagaimana kalau Amel cerita kemarin? Kata wali kelas saya itu nggak apa-apa, mungkin teman-teman kamu cuma bercanda aja, tapi saya nggak bisa buat digituin karena saya takut. Ya, kata guru wali kelas Amel ketika bercerita, gurunya hanya berbicara bahwa teman-temannya hanya bercanda. Tapi kalau bagi Amel itu mungkin bercandaan, tapi bisa jadi pembulian yang sangat menyakiti hati Amel. Nah, ya, apakah dari yang mana masih ada yang berpendapat mengenai permasalahan yang sedang Amel alami? Ya, silakan sih. Kan Pak Amel itu pertama dulu tuh dari seperti itu karena yang beda Ya. Terus kalau kemudian yang SMA ini gara-gara apa boleh tahu? Kalau SMA ini karena saya tak ada teman gitu, jadi dibully, kamu ini banget sih, terus saya itu pernah juga karena saya kejadiannya sampai disuruh paling langsung aja sampai ini. Oke, ada lagi silakan. Sampai sekarang Amel belum punya teman untuk berkomunikasi. Kalau berkomunikasi ada satu dua, tapi enggak akrab. Oke, jadi kalau pas SMP dibully karena Amel ini cerewet, jadi membuat Amel sulit berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman. Nah, kalau SMA ini kenapa dia masih takut atau masih sering dibully itu karena Amel pendiam orangnya, nggak mau bersosialisasi tadi, dan Amel sering juga
disuruh duduk di paling belakang atau mungkin nggak ditemani. Nah, tapi Amel juga memiliki kenalan yang bisa mengajak bicara salah satu orang. Nah, dari teman Amel yang 2 sampai 1 orang itu, apakah Amel sudah merasa misalkan yakin bahwa ini masih ada teman nih yang nggak membuli Amel sama seperti itu? Iya Bu, tapi karena kebanyakan ada membuli, jadi saya masih cuma punya rasa takut. Nah, dari permasalahan Amel yang kami ceritakan tadi, apakah masih ada yang ingin berpendapat kembali lagi atau berpendapat dampak dari Amel? Ya, silakan. Ketika kata Amel tadi dibully, gimana reaksi teman-teman Amel yang mendukung yang suka sama Amel atau yang membela kata Amel? Mereka cuma kayak yang gitu, tapi karena mereka sering membela Amel itu, kata teman kelas, apaan sih kamu temannya sama orang kayak gitu mau, jadi mereka nggak tinggal yang terlalu akan sama saya gitu. Jadi temannya juga agak takut ya untuk mendekati Amel karena takut juga dibully oleh yang lainnya ya. Ya, apakah masih ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, silakan ya nih. Dari proses Amel itu kita tahu belum Pak? Udah tahu, ya kemudian aja semangat kita. Ya, wali kelas ini juga sudah tahu, tapi hanya disemangatin aja ya, nggak misalkan nggak dipanggil dan teman-teman membulinya ataupun Amelnya juga nggak kena dipanggil juga ya. Oke, apakah masih ada yang ingin berpendapat? Di sini dulu nih, silakan lagi ya. Ketika Amel mengalami masalah tersebut, siapa orang yang paling Amel percaya untuk curhat masalah Amel ini? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Jadi Amel ini nggak pernah bercerita tentang permasalahannya. Jadi Amel itu pendam sendiri permasalahannya. Apakah masih ada yang berpendapat mengenai permasalahan Amel? Dan kalau cukup, nah dari permasalahan Amel yang Amel ceritakan tadi, apakah dari anak-anak ini ada yang ingin memberikan solusi maupun saran kepada Amel supaya Amel bisa mengatasi permasalahannya? Pani, silakan nih Mbak. Mungkin solusinya kakak Amel itu harus berani untuk coba berbicara dan ngobrol sama temannya gitu. Oke, jadi kalau solusi dari kita, Amel itu harus berani untuk mencoba berbicara kepada temannya. Mungkin dari lingkup kecil dulu ya, seperti teman sebangkunya ataupun teman yang Amel kenal tadi 1 sampai 2 orang tadi ya. Apakah masih ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan istri. Mesti mungkin Kak Amel kalau di kelas itu susah coba untuk keluar kelas gitu, kan mungkin ada yang mau deketin gitu. Oke, terima kasih. Apakah masih ada? Silakan. Kalau saya itu Amel itu jangan ragu datang ke konselor untuk meminta bantuan kepada konselor atau ibu BK. Ya, apakah masih ada? Ya, silakan ya nih. Coba Kak Amel itu bercerita kepada orang tuanya. Oke, nah tadi ada beberapa solusi yang diberikan oleh teman-temannya mengenai permasalahan Amel, yang dimana Amel harus berani mencoba untuk berbicara kepada teman sebangku maupun yang Amel kenal tadi. Dan juga Amel juga mungkin bisa kalau di kelas di lingkungan sekolah nggak ada, mungkin di lingkungan luar mungkin anak-anak tetangganya Amel maupun sepupu-sepupunya Amel. Dan juga tadi Amel juga harus cerita kepada keluarga Amel supaya mungkin masalah ini bisa terselesaikan. Dan juga ibu Amel bisa ngomong kepada guru Amel maupun kepada murid-murid yang pernah membuli Amel. Dan juga Amel bisa konsultasi kepada guru BK maupun konselor. Nah, di kegiatan ini kan Amel juga bisa membicarakan permasalahan Amel yang sedang Amel alami saat ini dan akan kita selesaikan pada sesi konseling ini. Nah, dari solusi yang disampaikan oleh teman-temannya, apakah Amel bisa menerapkan solusi yang diberikan oleh teman-temannya? Oke. Nah, mulai hari ini apa nih yang akan Amel lakukan dari solusi yang diberikan oleh teman-temannya? Mungkin mencoba untuk Oke, jadi yang pertama Amel lakukan adalah untuk berani mencoba ngobrol kepada teman-temannya ya.
Oke, nah dari kegiatan kita hari ini, bagaimana nih perasaan kalian, terutama perasaan Amal nih, bagaimana nih ketika melakukan konseling kelompok ini? Karena bisa komunikasi. Oke, senang ya, karena dari sini mungkin bisa melatih Amal juga untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya ya. Oke, nah kalau yang lain bagaimana nih perasaannya ketika melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Tenang, seru ya. Oke, apakah mau lagi nih untuk melakukan kegiatan konseling kelompok? Mau ya. Nanti kita pilih lagi permasalahan siapa yang akan kita bahas ya. Oke, nah sebelum kita tutup, satu orang atau dua orang nih yang menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Siapa nih yang bersedia? Silakan dulu sih. Baik, dari kesimpulan permasalahan Amel tadi, jadi Amel itu sering bully sejak SMP yang bisa bikin dia itu susah percaya diri, takut ngomong, dan gampang khawatir atau disalahin orang. Pengalaman buruk itu kebawa sampai di SMA, tetapi komunikasinya terasa berat. Jadi sehingga rasa takut itu bukan sesuatu yang nggak bisa berubah dengan lingkungan yang aman. Itu aja sih Bu. Oke, jadi benar sekali bahwa kesimpulannya pada kegiatan kita hari ini bahwa Amal itu sering mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman karena akibat lingkungan sosialnya yang tidak baik seperti sering dibully dan Amal juga sering dikata-katain. Nah, dari kegiatan kita hari ini sudah ditentukan juga dan Amal juga bisa menerapkan apa solusi yang disampaikan oleh teman-temannya. Dan untuk permasalahan yang belum dibahas akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, siapa nih yang ingin menyampaikan pesan dan pesannya sama mengikuti kegiatan kita hari ini? Ya, silakan Amal. Pesannya yang pertama itu saya berterima kasih sama Ibu karena sudah melakukan di kelompok. Terus rasanya itu kelompoknya itu rasa nyaman sehingga bisa membantu saya dalam melatih komunikasi lagi. Ya, terima kasih pada Mel atas pesan-pesannya. Apakah Mas ada yang menyampaikan pesan-pesannya? Ya, silakan ya. Saya akan menyampaikan pesan selama mengikuti bimbingan konseling kelompok ini. Saya merasa sudah berpengalaman aman untuk bercerita tentang bimbingan kelompok ini. Awalnya saya masih canggung dan menyadari bahwa saya tidak sendirian. Data banyak teman yang merasakan hal yang sama. Berdasarkan kelompok ini membuat saya lebih ringan dan saya mulai belajar menerima diri apa adanya, setiap cerita, setiap senyum dan setiap dukungan sederhana dari teman-teman memberikan sesuatu baru bagi saya. Kegiatan ini benar-benar menyentuh dan membuka mata saya bahwa proses bersosialisasi adalah perjalanan bukan kekuatan. Saya berharap kegiatan bimbingan seperti ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Sangat membantu kami yang sering merasa asing dan kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Semoga ke depan kami semakin berani untuk mencoba hal-hal kecil dalam bersosialisasi lebih memahami diri. Kita terus mendukung teman-teman yang mengalami tantangan yang sama. Terima kasih. Terima kasih kepada Lia atas penyampaian pesan-pesannya dan juga terima kasih kepada anak-anak yang telah berpartisipasi aktif pada kegiatan kita hari ini dan juga sudah menyampaikan ide-ide serta gagasan serta pendapat yang ingin disampaikan pada kegiatan konseling hari ini. Dan terima kasih juga kepada Amel yang telah bersedia untuk menyampaikan permasalahannya. Dari sini untuk anak-anak jangan lupa untuk selalu berusaha untuk bisa bersosialisasi dan komunikasi kepada teman-temannya. Dan juga untuk kalian yang ada di sini, kalau bisa temani untuk Amalnya, ajak Amal ngobrol serta ajak Amal bersosialisasi supaya Amal semakin berani untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman. Oke, sebelum kita tutup di sini karena ada waktu kita berdoa, maka ada juga dengan doa. Siapa nih yang ingin bersedia untuk berdoa? Ya, silakan Edi. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih kepada Edi dan terima kasih juga kepada teman-teman. Sebelumnya Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.